liwat. Wah, luar biasa hebat. Nah, semuanya juga udah sarapan hari ini? Sudah. Alhamdulillah, semuanya udah sarapan. Jangan lupa ya, kita ucapkan terima kasih kepada mama kalian yang sudah menyiapkan sarapan dan bekal kalian untuk ke sekolah hari ini. Morning everybody, how are you? I'm fine. Morning everybody, how are you? I'm great. Good morning my student. Good morning, my teacher. Good morning my student, how are you? I'm fine. Good morning, my teacher. How are you? I'm fine. Good morning, my teacher. How are you? I'm good. Good morning, my teacher. Good morning my student. Good morning, my teacher. How are you? I'm fine. I'm great. I'm excellent. Alhamdulillah. Anak sekalian, hari ini ibu mau absen dulu. Zion, hari ini hadir di Zion? Hadir. Aisyah? Aisyah hadir. Alika? Alika hadir. Naomi? Sekalian, kita awali pembelajaran hari ini membaca doa terlebih dahulu. Ibu minta ketua kelas untuk mempersiapkan teman-temannya membaca doa. Oke, silakan Naomi. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, kita sebagai warga negara Indonesia harus mencintai tanah air. Ya, maka dari itu kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang mau memimpin? Oh, Alika. Silakan Alika. Teman-teman, kita berdiri semua. Indonesia, tanah airku, mengandung darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bantu ibuku. Silakan kembali. Baik anak-anak, minggu yang lalu kita sudah belajar materi tentang coding dan KA. Apa panjangan KA? Kecerdasan artifisial. Pinter. KA itu adalah kecerdasan artifisial. Nah, kelanjutan dari materi kemarin kita akan belajar yaitu akan mengenal berpikir komputasional. Ada yang pernah mendengar apa sih itu berpikir komputasional? Ada yang tahu nggak? Pernah? Nah, baik, hari ini Ibu akan jelaskan apa itu berpikir komputasional. Nah, sebelumnya Ibu bertanya sama kalian. Kalian pernah melihat atau memegang komputer? Laptop, notebook, tahu? Tahu. Pasti punya kalian atau kakak ya di rumah ada ya? Atau punya saudara ada di rumah? Ada. Nih Ibu akan memperkenalkan ke kalian bahwa komputer dibuat oleh manusia. Manusia sama komputer lebih canggihan mana? Lebih unggul mana? Manusia apa komputer? Manusia. Kalau komputer yang buat siapa? Nah, kalau kalian yang buat siapa? Ibu kita semua. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu yang paling unggul yang mempunyai kelebihan adalah manusia. Bersyukur gak kalian berarti? Jadi komputer itu hanya suatu alat. Mana
kita semua. Kalian inilah calon-calon untuk generasi selanjutnya. Ya, pasti nanti kalian bisa menciptakan sesuatu yang lebih canggih di masa depan. Dari berpikir komputasional, Ibu ingin memberikan contoh sederhana. Sebelum kalian berangkat ke sekolah, kalian pertama kali adalah bangun tidur. Nah, dari bangun tidur, kemudian aktivitas apa saja yang kalian lakukan sampai datang ke sekolah? Pertama apa tadi? Pertama bangun tidur. Yang kedua, membersihkan tempat tidurnya. Yang ketiga apa? Mandi. Yang keempat, ya menyiapkan pakaian atau memakai baju boleh. Selanjutnya apa lagi? Sarapan. Habis sarapan? Apa? Mengecek kembali pembelajaran atau buku yang ada di dalam tas ya, agar apa? Kalau dicek, agar tidak tertinggal. Nah, selanjutnya apa? Iya, pakai sepatu berangkat ke sekolah. Dan jangan lupa apa? Iya betul, pinter, pamit dan saling kepada orang tua. Sampailah kalian ke sekolah. Tapi itulah cara berpikir komputasional, di mana cara berpikir komputer sama seperti di mana cara kita melakukan aktivitas sesuai urutan saya. Hari ini kita akan belajar tentang cara berpikir komputasional. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional. Dengan memahami konsep dasar berpikir komputasional, nanti kalian dapat memahami masalah menjadi bagian-bagian yang kecil. Kemudian mengenali pola, lalu abstrak, informasi penting, dan yang terakhir nanti adanya kalian dapat menyusun langkah-langkah dari masalah. Agar lebih semangat pembelajaran hari ini, siapa yang mau bermain game? Saya! Baik, sekarang ibu minta kalian berdiri semuanya. Gadis, ke depan. Dengarkan instruksi yang dari Bu Febi sampaikan. Hari ini sudah siap untuk bermain game? Siap! Di dalam game ini yang dibutuhkan pertama adalah konsentrasi. Yang kedua apa? Apa? Komunikasi. Maju, mundur, kiri, kanan, mundur. Iya, maju. Oke, dengarkan apa yang diucapkan, kebalikannya. Mundur, maju, maju, mundur, kiri, kanan. Oke, tepuk tangan kita semua. Dari permainan yang sudah kalian lakukan, ada dua hal penting yang harus kalian perhatikan. Yang pertama apa? Konsentrasi. Yang kedua, Komunikasi. komunikasi. Nah, dari dua hal tersebut itulah yang akan kita bawa pada pembelajaran hari ini. Kecerdasan artifisial. Sekarang kalian perhatikan ya videonya, apa pembeda dari video tersebut. Terlihat ini adalah pembuatan KA. Apa tadi KA? Kecerdasan artifisial. Kalau video yang di atas, perbedaannya ada di mana anak? Ya, kenapa? Bedanya apa? Kalau yang di atas apa? Kita lihat sekali lagi ya. Kalau yang di atas adalah robot. Kalau yang di bawah siapa? Manusia. Berarti kalau yang di atas ini hasil buatan apa? Apa kepanjangan KA tadi? Kecerdasan artifisial. Kalau yang bawah adalah video asli. Inilah kecanggihan dari kecerdasan artifisial. Lagi nih, ya kalian bisa lihat. Nah, ini sebuah gambar yang sudah dibuat oleh kecerdasan artifisial atau KA-nya. Kemudian ada lagi gambarnya, ya.
Ibu dan bapak sedang pergi nih, ceritanya mau ke pasar. Semua ini adalah hasil buat kakak. Kira-kira dari pendapat kalian, berpikir komputasional itu apa sih? Ada yang tahu? Ya, Titi. Kecerdasan manual, Bu. Kecerdasan manual. Boleh. Ada lagi? Pola pikir seperti manusia, Bu. Pola pikir seperti manusia. Ada lagi, Liza? Apa Liza? Pola pikir, Bu. Pola pikir. Ya, sama tadi ya. Pola pikir seperti manusia. Tepuk tangan buat teman kalian. Kita beri salut yuk. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, salut gitu. Dalam berpikir komputasional, kalian juga perlu mengetahui 4 aspek atau 4 langkah utama nih di dalam berpikir komputasional. Apa aja Bu 4 langkah tersebut? Nah, perhatikan ya. Pertama ada apa? Dekomposisi. Aku bisa kita bilang penyederhanaan Bu. Yang kedua, yang ketiga apa? Abstraksi. Iya, abstraksi. Hal yang pentingnya aja. Ya. Yang keempat apa? Algoritma. Algoritma, yaitu menyusun langkah-langkah. Bahwa di dalam keempat aspek ini bisa kita kaitkan ke dalam kehidupan sehari. Siapa yang mau bantu Ibu 2 orang ke depan? Berikan contoh dekomposisi. Oh iya, boleh Fatul dengan Bilqis. Silakan maju Bilqis sama Fatul. Coba lihat semuanya di layar. Gambar apa yang ada di layar? Teh manis hangat. Ya, dekomposisi ini Ibu kaitkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah membuat teh manis hangat. Adapun yang harus kalian perhatikan, apa aja sih yang harus perhatikan? Yaitu alat dan bahan. Ada apa aja Balki sama Fatul? Coba. Ada sendok, ada sendok, Ada gula ada air panas, dan ada teh celup. Pertama, siapkan cangkir dan sendok dan teh celup. Masukkan teh celup ke dalam cangkir, lalu masukkan gula ke dalam cangkir. Lalu diaduk sampai merata. gimana rasanya Bilqis? Enak, manis, pahit atau bagaimana? Manis.
Terima kasih. Dalam menyusun langkah-langkah tersebut termasuk ke dalam aspek algoritma. Baik anak-anak, tadi adalah 4 aspek yang sudah Ibu berikan contoh dan teman-teman kalian praktikan ke depan. Iya, contohnya banyak dalam hal dunia nyata, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak sudah mengerti? Sudah. Siapa yang mau bermain game? Sebelum kita bermain game, Ibu akan menentukan kelompok 1. Siapkan 1 orang yang jadi robot navigatornya. Kelompok 2, ini kelompok 2, kelompok 3, ini kelompok 3, kelompok 4, ini kelompok 4 dan kelompok 5. Ya, ini kelompok 3. Jangan sih. Baik anak-anak, hari ini kita akan bermain games yaitu robot navigator. Ada yang menjadi robotnya untuk di sini. Nah, ini contohkan. Satu kelompok kalian menjadi robot dan teman-teman yang lain yang tidak menjadi robot menginstruksikan, mengarahkan temannya dengan cara mengarahkan. Nah, ada berapa hal yang harus kalian perhatikan? Ya, jadi ada area yang tidak boleh kalian lewati, ada area yang boleh kalian lewati. Kalian berdiri di bawah stop ini berarti artinya kalian harus mengulang kembali dari awal. Jika dapat quiz time berarti kalian boleh berhenti dan menjawab pertanyaan. Ya, untuk permainannya nanti yang menjadi robot akan ditutup matanya, kemudian diarahkan oleh teman kelompoknya. Jika kalian sudah menuju ke sekolah, artinya kalian mendapat bintang 1 bintang senilai 10 poin dari Ibu. Artinya kalian berhasil. Bisa dipahami cara bermainnya? Bisa. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita mulai? Ya. Kelompok 1, siapkan. Ayo kelompok 1 lagi ke depan. Mana posisinya? Pasnya kakinya, lihat yang benar.
kelompok untuk mengisi apakah kalian sudah berhasil menjalankan misi hingga sampai ke sekolah. Jadi teman kalian menjadi robot tadi. Sekarang siapkan alat tulis kalian. Yo, ibu kasih waktu 5 menit kalian. Sekarang kita presentasi. Sekarang ibu persilakan untuk kelompok 1. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Urutan instruksi kami: 1. Panah lurus, 2. Panah belok kanan, 3. Panah belok kiri. Apakah robot berhasil sampai ke target? Ya. Jawabannya apa? Iya. Berhasil tadi kelompok 1? Berhasil. Nah, ada nggak kendalanya tadi? Banyak ya. Apa kendalanya? Susah belok kanan belok kiri. Oke. Kami memperbaikinya. Iya, bagaimana caranya? Kami Ya. akan Mengarahkannya lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Urutan instruksi kami. 1. Memberikan langkah maju, mundur, dan belok kanan dan belok kiri. Selanjutnya, 2. Apakah robot berhasil sampai ke target? Ya. oh iya, berhasil tadi kelompok 2? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Urutan instruksi kami: maju, stop, belok kanan, dan belok kiri. Apakah robot berhasil sampai ke target? Ya. Kendala yang kami temui tidak ada. Cara kami memperbaikinya: instruksinya kami akan perhatikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. 1. Urutan instruksi kami: 1. Memberikan arahan ke robot. Apakah robot berhasil sampai ke target? Ya. Kendala yang kami temui: ada kendala di batu. Cara kami memperbaikinya: membantu arahan robot yang kesusahan. Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Urutan instruksi kami: nih, panah lurus, panah belok kanan, panah belok kiri. Stop. Apakah robot berhasil sampai ke target? Tidak. Kendala yang kami temukan: salah menginstruksi dan arahan robotnya. Cara kami memperbaikinya dengan cara mengarahkan lebih baik lagi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalian sudah mempresentasikan di tiap kelompok
tujuan, yaitu ke sekolah. Karena semua kelompok sudah mempresentasikan, Ibu akan memilih salah satu kelompok yang terbaik. Ibu akan berikan reward sebagai kekompakan dan kerjasamanya untuk games hari ini. Maka kelompok yang terbaik adalah kelompok 3. Silakan kelompok 3 boleh ke depan. Nah ini dia juga untuk kalian. Selamat ya. Lebih kompak lagi untuk games berikutnya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Permainan robot ini kira-kira ada nggak sih di dalamnya 4 aspek di dalamnya tersebut? Ada aspek apa aja tadi di dalam game tersebut? Ada dekomposisi, lalu apa lagi? Ada mengenai pola, lalu apa lagi? Oh, ada abstraksinya. Yang terakhir? Ada algoritma. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD untuk individu. Waktu 5 menit ya untuk mengerjakannya. Dari dekomposisi, siapa bisa menjelaskan? Ya, bagaimana kelompok 3? Robot akan menyelesaikan misi dengan Menggunakan apa? langkah kecil. Dia menggunakan langkah-langkah kecilnya. Seperti tadi dia melewati, lalu menyelesaikan misi-misinya sampai menuju sekolah. Boleh. Nah, sedangkan tadi dia komposisinya sudah. Lalu selanjutnya apa sih di dalam mengenal pola? Di mana bagian polanya? Saya ada pola gerakan yang diulang. Pola gerakan yang berulang. Contohnya seperti apa tadi? Lurus, panah belok kanan, panah belok kiri. Nah, itu dilakukan secara Berulang. Boleh, bagus. Nah, selanjutnya lagi yang ketiga, yaitu adalah abstraksi. Abstraksinya apa di dalam permainan ini? Siapa bisa? Oh ya, kelompok sini. Robot harus sampai ke sekolah. Robot harus sampai ke sekolah. Memang tujuannya robot mau ngapain di permainan ini? Ke sekolah. Untuk sampai ke sekolah. Boleh. Ada lagi? Yang terakhir adalah algoritma. Siapa yang bisa? Algoritmanya apa? Ya. Langkah-langkah. Bagaimana pembelajaran hari ini? Nah, hari ini kita udah belajar apa aja anak-anak ya? Berpikir komputasional, kemudian Kecerdasan artifisial. kecerdasan artifisial, apa lagi? Dekomposisi. Oh, ada dekomposisi, terus Pola. mengenali pola, apa lagi? Abstraksi. Berpikir komputasional artinya apa? Yang bisa dipelajari? Pola pikir manusia yang seperti komputer. Ya, boleh seperti itu. Ada lagi nggak yang lain? Komputer manual. Ya, komputer manual. Karena di sini adalah kita bagaimana kita menyederhanakan suatu masalah menjadi langkah-langkah yang kecil sehingga dapat kita strukturkan, dapat kita urutkan secara logis. Baik anak-anak sekalian, sekarang kalian boleh buka buku paket Explore Coding dan Kecerdasan Artifisial halaman 8, zona latihan. Ya. Nanti kalian lanjut di rumah, kalian kerjakan tugas tersebut. Langsung jawabannya yaitu poin nomor 1, 2, dan 3. Ibu akan memberikan selembaran refleksi. Nanti kalian isi bagaimana refleksi pembelajaran hari ini sebagai penilaian Ibu untuk di pembelajaran selanjutnya. Baiklah anak-anak, sampailah kita di akhir pembelajaran. Baik, sebelum pulang, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin? Maya, Ratu. Baik Ratu, pimpin doa.
Tuhan.